lagi di channel saya, Reski Desriani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi resep thumbprint cookies. Gak pakai basa-basi, yuk kita masak. Pertama, kita kocok dulu adonannya. Ini ada 100 gram butter, 50 gram margarin, dan 120 gram gula halus. Nah, ini kita mixer dulu. Di sini kita mixernya sampai mengembang atau sampai berwarna putih pucat. Sebenarnya untuk resepnya sendiri itu hampir-hampir mirip ya kayak adonan nastar. Cuman di sini berbeda takaran dan berbeda cara pengocokan adonannya. Nah, kalau di nastar itu biasanya untuk mengocoknya itu cukup dari 30 detik sampai 1 menit. Cuman kalau untuk bikin thumbprint cookies, kita ngocok adonannya itu sampai berwarna putih pucat. Jadi si butternya ini sampai mengembang dulu, baru kita masukin bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini adonannya udah mulai pucat warnanya. Nah, setelah pucat gini, kita tambahin 1 butir kuning telur. Untuk bagian putihnya jangan dibuang ya teman-teman, karena bakalan kita pakai. Setelah kuning telurnya masuk, itu diaduknya cukup rata aja ya, sampai rata, maksudnya jangan lama-lama. Nah, kalau kuning telurnya udah rata kayak gini, mixernya udah bisa kita matiin. Nah, selanjutnya tambahkan bahan-bahan yang lain, yaitu 225 gram tepung terigu. Di sini saya pakainya terigu segitiga aja karena terigu kuncin carinya emang susah banget, apalagi udah mau lebaran kayak gini. Lalu 2 sendok makan susu bubuk. Lalu ada 2 sendok makan tepung maizena. Untuk susu bubuknya pakai susu bubuk yang asli ya teman-teman, jangan pakai tepung susu karena rasanya bakalan beda. Dan ada setengah sendok teh baking powder. Setelah semua bahannya masuk, kita tinggal adon pakai spatula kayak gini atau bisa juga menggunakan tangan ya. Jadi nggak perlu di mixer lagi. Karena adonannya nggak berat, juga untuk mengadon dengan spatula juga lebih gampang. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, teksturnya bakalan jadi kayak gini ya. Ini tuh lembut banget adonannya. Jadi karena ini adonannya masih agak lunak, kita masukkan dalam kulkas sebentar, yaitu kisaran 5 menit aja, biar adonannya agak set. Nah, ini udah masuk kulkas 5 menit. Sekarang saya mau cetak adonannya pakai sendok takar. Jadi ini sendok takarnya yang ukuran setengah sendok makan ya. Jadi kalau pakai sendok takar itu ukuran buletannya bisa sama semuanya. Teman-teman kalau nggak punya juga nggak apa-apa, bisa dikira-kira aja untuk besar bulatannya. Pada waktu ngebuletin kayak gini, teman-teman jangan langsung buletin semua adonannya ya. Jadi cukup bikin beberapa buletan aja dulu. Itu tujuannya biar minyak dari adonannya nggak keluar. Jadi nanti kalau misalnya langsung dibuletin semuanya, terus baru dicelupin ke putih telur, itu nanti adonannya bakalan keras. Jadi teman-teman buletin secukupnya aja, kayak sekitaran 7 atau sampai 10 buletan. Nah, langsung dicelupin ke dalam putih telurnya, baru nanti lanjut lagi ngebulet-buletinnya. Nah, ini udah saya buletin sedikit. Sekarang saya mau celupin dulu ke dalam putih telur. Jadi di sini fungsinya putih telur itu buat ngelengketin toppingnya, karena di sini saya juga pakai keju sebagai toppingnya. Teman-teman boleh pakai toppingnya yang lain selain keju, seperti kacang-kacangan yang udah disangrai juga nggak apa-apa. Ini kita balur dulu dengan putih telur. Setelah kena putih telur semuanya, tinggal dimasukin ke dalam keju. Di sini kejunya saya potong kecil-kecil, baru saya parut biar hasil parutannya itu nggak panjang-panjang. Jadi lumayan cantik nempelnya ke si adonan yang bulat-bulat ini. Jangan lupa putih telurnya jangan sampai banyak banget ya masuk ke dalam keju, karena nanti kejunya bakalan menggumpal jadinya agak jelek.
Nah, kalau udah masuk semua gini, tinggal digoyang-goyang aja kayak gini biar kejunya nempel. Kalau kejunya udah nempel semua, tinggal disusun aja di atas loyang. Di sini saya loyangnya udah saya alas dengan kertas baking. Terus saya kasih margarin yang lumayan tebal karena biar nanti waktu ngelepasinnya setelah matang itu nggak lengket antara kue sama ke kertasnya itu. Jadi teman-teman boleh olesin margarin yang banyak ya. Untuk penataannya sendiri di atas loyang, teman-teman nggak perlu dijarang-jarangin kuenya, biarin aja rapat, jangan ada social distancing antara mereka. Jadi itu nggak masalah ya kalau rapat, nanti kalau misalnya nempel satu sama lain pas dingin bisa dikeletekin juga kok. Nah ini dia udah selesai semuanya. Sekarang saya mau bolongin bagian tengahnya. Walaupun ini namanya thumbprint cookies, yang artinya itu dibolongin pakai jempol, tapi berhubung jari saya jempolnya gede banget, jadi saya pakainya kelingking. Nah, saya bolongin pakai kelingking. Jadi waktu proses membolonginya itu, dia pasti bakalan retak kayak gini ya. Nah, itu teman-teman tinggal perbaiki aja bagian pinggir-pinggirnya. Nah, ini juga tadi tujuannya teman-teman jangan langsung ngebulutin semuanya, karena kalau langsung dibulutin semuanya, menjelang dia dimasukin ke dalam putih telur, nanti yang bulutannya itu bakalan mengeras, keluar minyak dan dia mengeras. Jadi waktu kita bolongin bakalan retak parah dan memperbaikinya juga agak susah. Jadi kalau teman-teman bikin bulatannya sedikit-sedikit terus dicelupin ke dalam telur lalu masukin ke dalam keju, itu dia nanti minyaknya nggak bakalan keluar dan waktu dibolongin dia masih lembut. Jadi kalau ada retakan teman-teman bisa langsung perbaiki kayak gini tuh, jadinya nanti pas dibakar juga hasilnya cantik. Untuk resepnya sendiri di sini saya ngikutin resepnya Ci Tintin Rainer ya. Jadi udah 3 tahun belakangan ini kalau bikin cooker itu emang suka contohin resepnya Ci Tintin karena resepnya gampang banget buat diikutin, terus penjelasan waktu pembuatan kuenya juga lebih mudah untuk dimengerti. Nah, ini udah hampir saya bolong-bolongin semuanya. Karena adonannya masih lembut jadi nggak terlalu retak, terus kalau retak juga perbaikinya gampang banget, nggak makan waktu yang lama. Nah ini udah dibolongin semua. Sekarang saya mau kasih selai di atasnya. Di sini saya pakai selai stroberi. Teman-teman boleh pakai selai yang lain, itu boleh pakai blueberry, selai kacang atau selai coklat. Opsional ya, sesuai selera teman-teman. Di sini saya pakai selai stroberi, selain saya memang suka selai stroberi, terus juga tampilannya lebih cantik karena warna merahnya itu. Untuk pengisian selai nggak perlu terlalu banyak, karena nanti waktu dipanggang cookiesnya ini agak melebar dan selainya juga ikutan melebar nanti. Nah, justru kalau terlalu banyak jadinya nanti pas dipanggang selainya melebar. Jadi teman-teman isi selainya sedikit aja ya. Nah, ini udah selesai saya isi selainya. Sekarang saya mau bakar. Karena di sini saya pakai otang alias open tangkring yang di atas kompor itu. Jadi saya bakalan bakar ini lebih kurang 1 jam lamanya. Nah, ini dia udah mateng, Masya Allah. Warnanya cantik banget ya. Nah, jadi untuk pembakarannya sendiri memakan waktu 1 jam. Jadi setiap 15 menit teman-teman wajib untuk putar loyangnya ya, diubah posisinya biar matangnya merata. Terus untuk cookiesnya tunggu dingin dulu baru teman-teman lepasin dari loyang biar nggak hancur nanti. Dan teman-teman simpan setelah dingin teman-teman simpan langsung dalam wadah tertutup biar tetap kriuk-kriuk. Nah ini dia, itu masih ada yang retak-retak sedikit karena mungkin saya lupa buat memperbaikinya, tapi so far hasilnya lumayan bagus. Nah ini dia, saya mau cobain dulu cookiesnya, saya mau lihat isi dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget.
eh, rasa butternya itu benar-benar kerasa, dan ini tuh cookies, maksud saya kue kering kedua yang saya suka setelah nastar. Nah, teman-teman kalau nggak mau pakai keju atau nggak mau pakai topping boleh. Itu tampilannya jadi kayak gini. Setelah celup putih telur, langsung dikasih selai dan langsung dibakar. Dan rasanya juga enak. Jadi, pilihan ada di tangan teman-teman ya, mau pakai topping atau enggak. Oke, sekian dulu video kali ini dari saya. Sampai bertemu lagi di video-video bermanfaat selanjutnya. Buat teman-teman yang udah mampir, makasih banget ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah. Dan share juga ke semua akun sosial media teman-teman. Jangan lupa untuk tap icon lonceng notifikasi supaya teman-teman selalu dapat resep terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.